Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fatika Sari dengan NIM 22552010003. Saya berasal dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul tentang tree dan breadth first traversal dalam mata kuliah struktur data. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama, Cindy Fatika Sari, Wahyu Rama Saputra, Miftahul Fauza, dan Putri Cindy Claudia. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pengertian. Untuk pengertian dari tree, binary tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis atau hubungan one to many antara elemen-elemen. Tree bisa didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan satu elemen khusus yang disebut root dan node lainnya, atau bisa juga disebut dengan subtree. Nah, untuk hierarki pada struktur data tersebut dapat diibaratkan seperti sebuah pohon keluarga di mana terdapat hubungan antara orang tua dan anak. Titik yang lebih atas disebut simpul induk, sedangkan simpul di bawahnya disebut dengan simpul anak. Struktur data tree terdiri atas kumpulan simpul atau node di mana tiap-tiap simpul dari tree digunakan untuk menyimpan nilai dan sebuah list rujukan ke simpul lain yang disebut simpul anak atau child node. Nah, tiap-tiap simpul dari tree akan dihubungkan oleh sebuah garis hubung yang dalam istilah teknis disebut edge. Biasanya diimplementasikan menggunakan pointer. Nah, simpul pada tree bisa memiliki beberapa simpul anak atau child node. Namun, jalan menuju sebuah child node hanya bisa dicapai melalui maksimal satu node. Apabila sebuah node atau simpul tidak memiliki child node sama sekali, maka dinamakan dengan leaf node. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cindy Claudia, NIM 2255201028. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tree. Yang pertama yaitu binary tree. Setiap node memiliki paling banyak dua anak, yaitu left dan right. Yang kedua yaitu binary sort tree. Binary tree yang memiliki sifat nilai node kiri selalu lebih kecil daripada nilai node parent dan nilai node kanan selalu lebih besar dari nilai node parent. Ketiga yaitu balanced tree. Tree yang dimana selisih tinggi antara subtree dan kanan tidak lebih dari satu untuk setiap node. Contohnya AFL tree dan red flag tree. Yang keempat adalah heap. Binary tree yang memenuhi sifat heap. Yang pertama dalam make heap yaitu parent node selalu lebih besar atau sama dengan anak-anaknya. Yang kedua dalam min heap yaitu parent node selalu lebih kecil atau sama dengan anak-anaknya. Yang kelima yaitu tree. Tree yang digunakan untuk menyimpan kumpulan string di mana setiap node mewakili karakternya. Baiklah, selanjutnya yaitu kelebihan struktur data tree. Yang pertama yaitu memungkinkan subtree dipindahkan dengan usaha yang minim. Yang kedua mencerminkan hubungan data secara struktural. Yang ketiga menawarkan operasi pencarian dan penyisipan secara efisien. Yang keempat yaitu tree sangat baik digunakan untuk membuat hierarki data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rama Saputra. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu operasi dasar pada tree. Yang pertama ada traversal, yaitu proses mengunjungi setiap node dalam tree. Yang kedua ada insertion, yaitu menambahkan node baru ke tree sesuai dengan aturan tertentu, misalnya dalam BST. Node baru ditempatkan di posisi yang sesuai dengan nilai. Yang ketiga ada deletion, yaitu menghapus node dari tree. Algoritma penghapusan dapat bervariasi tergantung jenis tree. Yang keempat ada searching,
yaitu mencari node dengan nilai tertentu, misalnya dalam BST. Pencarian dilakukan dengan membandingkan nilai node target dengan nilai node saat ini, dan berpindah ke subtree kiri atau kanan sesuai dengan hasil perbandingan. Baiklah, kita lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu Breadth First Traversal atau BFT. Pengertian BFT. Breadth First Traversal atau traversal lebar pertama adalah metode mengunjungi atau menjelajahi node dari struktur data tree atau graph, dimulai dari root atau node awal, kemudian menjelajahi semua tetangganya pada tingkat yang sama sebelum bergerak ke tingkat berikutnya. Karakteristik pada BFT. Yang pertama ada level order. BFT juga dikenal sebagai traversal level order karena mengunjungi node pada setiap tingkat sebelum pindah ke tingkat berikutnya. Yang kedua ada QW. Implementasi BFT biasanya menggunakan struktur data QW untuk menjaga urutan kunjungan node. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjut ke penjelasan algoritma BFS atau BFT ini. Nah, pertama ada tahap-tahapan yang harus dilalui. Yang pertama inisialisasi, lalu masuk ke proses utamanya, lalu akan ada looping. Nah, pada inisialisasi ini, mulai dari node awal atau root, dan tambahkan node tersebut ke dalam antrian atau queue gitu. Yang kedua, proses utama. Selama antrian tidak kosong, lakukan langkah-langkah berikut. Nah, langkah-langkahnya adalah keluarkan DQ node dari antrian. Tandai node yang dikeluarkan tersebut sebagai dikunjungi. Yang ketiga, periksa semua tetangga dari node yang dikeluarkan tadi. Jika tetangga belum dikunjungi, tambahkan mereka ke antrian dan tandai sebagai dikunjungi. Nah, yang ketiga adalah pengulangan atau looping. Ulangi semua proses utama sampai antriannya kosong. Jika tidak ada antrian berarti proses telah selesai. Lalu apa sih keunggulan atau kelebihan menggunakan BFS ini? Yang pertama lah menemukan jalur terpendeknya. BFS menjamin menemukan jalur terpendek dari node awal ke node tujuan dalam graf yang tak berbobot gitu. Nah, yang kedua, eksplorasi tingkat demi tingkat. BFS berguna dalam aplikasi di mana eksplorasi tingkat demi tingkat diperlukan, seperti dalam permainan papan atau masalah dalam labirin gitu. Nah, yang ketiga adalah deteksi keterhubungan. BFS dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu graf terhubung atau tidak. Nah, selain kelebihan itu, tentunya ada kekurangan. Apa sih kekurangan menggunakan BFS? Pertama adalah penggunaan memori. BFS dapat memakan banyak memori, terutama jika graf memiliki banyak node dan setiap node memiliki banyak tetangga. Hal ini disebabkan karena semua node pada tingkat tertentu disimpan dalam antrian sebelum berpindah ke tingkat berikutnya. Lalu yang kedua adalah tidak efisien untuk graf yang berbobot gitu. BFS tidak cocok untuk graf yang berbobot karena tidak mempertimbangkan bobot sisi dalam proses pencarian. Lalu yang ketiga adalah kompleksitas dalam graf yang besar. Pada graf yang sangat besar, BFS dapat menjadi tidak efisien dan lambat karena harus menjelajahi banyak node sebelum mencapai tujuan. Nah, itulah penjelasan mengenai algoritma BFS beserta kelebihan dan kekurangannya. Lalu untuk contoh pseudocode-nya, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut.